Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat menu untuk mengelola user. Kita sudah menampilkan data dari database, tepatnya dari tabel user. Kita tampilkan ke halaman kelola user ya, pada menu user ini. Nah, pada video kali ini kita akan membuatkan form dalam modal tambah user. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk membuat form dalam modal tambah user, kita tinggal ambil saja di get bootstrap. Kita cari bagian form. Nah, di sini ini form. Nah, kita tinggal pilih saja form seperti apa yang kita inginkan. Nah, saya akan memilih form floating label. Jadi form floating label seperti ini. Nanti labelnya ada di dalam form. Jadi akan saya ambil form yang seperti ini. Nah, caranya tinggal kita copy saja form ini. Di bagian ini kita klik, kemudian kita isi ke dalam modal tambah user baru di sini ya. Kita isi di dalam div class modal body. Nah, di sini kita pastekan, kemudian kita auto format. Ini bisa kita coba terlebih dahulu, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh, kita tekan tombol tambah user. Oke, sudah muncul ya. Nah, berikutnya tinggal kita sesuaikan dengan inputan yang kita perlukan. Baik, kita akan isi di sini. Di dalam modal body kita sudah punya div class form floating, ini dia. Nah, namun kita juga harus membuat tag form di awalnya agar kita nanti dapat menambahkan atribut action, kemudian atribut method. Baik, untuk tutup formnya kita taruh di bawah sini ya. Nah, di bawah sini. Oke, kemudian ini kita sesuaikan dengan tabel ini, ada nama, username, level, nomor HP. Kita lihat di sini, kita ubah aja yang pertama. Ini adalah username ya. Ini nanti kita copy lagi, kita copy kemari. Ini kita ubah teks terlebih dahulu. Oh, bukan username ya, nama. Ini nama. Kemudian ini kalau username tipenya sudah betul, email. Untuk nama tipenya adalah teks. Ini kita buat aja your name ya. Kemudian ini email sudah benar. Kemudian lanjut lagi level ya. Level nanti kita buat dari select. Nah, kita tinggal ambil select aja nanti ya. Kita coba lihat select di bagian select. Nah, ini dia select. Kita tinggal ambil salah satunya, misalkan yang ini kita copy aja, kita masukkan ke bawah sini. Kita auto format. Nah, ini sudah ya. Namun kita juga perlu menambahkan kelas form floating. Nah, kita tambahkan div floating ini seperti ini. Kemudian kita tutup dengan div. Oops, ini enggak ya, yang bawah ini enggak. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita coba lihat dulu hasilnya bagaimana. Tambah user. Nah, ini udah muncul ya, nama, username. Kemudian ini untuk pemilihan level ya. Kita bisa isi dulu levelnya. Kita buat level pertama ada admin atau owner ya, owner garis miring admin. Kemudian yang kedua kasir, kemudian pelayan, yang terakhir dapur ya, dapur. Nah, seperti ini. Ini value-nya 4. Oke, 1 2 3 4 sudah benar ya. Kemudian ini kita buat pilih level user. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Tambah user. Oke, pilih level user. Nah, tapi dia muncul di sini terus ya. Kita maunya begitu diklik pilih level user ini nggak muncul lagi di pilihannya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita tambah aja atribut hidden. Seperti ini, kita coba jalankan, kita refresh. Oke ya, hilang ya, pilih level usernya hilang. Oke, ini udah sesuai. Oke, berikutnya kita akan sesuaikan ini ya, kolomnya. Jadi jangan terlalu lebar seperti ini. Nah, kita buat dia menjadi nama, bisa kita gabung dengan username ya. Kita bagi dua di sini. Caranya tinggal kita gunakan row saja. Nah, misalkan kita ingin menggabungkan nama dengan username. Nah, di sini kita tambahkan div row ya. Untuk kelasnya adalah kelas row. Kemudian tutupnya itu di bawah div username di sini. Di bawah row ini kita isi dengan kolom ya, div call. Ini kita tutup di bawah name. Kemudian ini juga kita tambah lagi div untuk username-nya. Kita cut, kita taruh ke sini.
Oke, kita auto format, kita lihat hasilnya bagaimana. Tambah user. Nah, ini udah jadi 2 dibagi jadi 2. Baik. Nah, kemudian kita juga perlu tambahkan nomor HP. Nanti kita bagi lagi ya. Pilih level. Bisa kita gabung nanti dengan nomor HP ya. Nah, barangkali kita juga bisa tambahkan seperti alamat. Nanti kita tambah juga. Oke, kita buat lagi. Ini kita copy keseluruhan ini. Nah, ini kita copy keseluruhan di bawah, kita lihat sehingga dia menjadi 2 nih ya. Nah, berikutnya yang select ini kita pindahkan aja ke atas, ke sini ya. Kemudian di sini kita buat number, ini nomor HP. Nah, ini 08 sekian 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 sekian, nah, gitu ya. Baik, kemudian untuk yang bawah ini kita nggak perlu lagi, bisa kita hapus. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya bagaimana. Tuh, oke ya. Nah, ini untuk pilih level dia jadi kecil lah. Coba kita lihat apa yang salah. Select. Nah, ini floatingnya ya yang kurang. Ops, ini floating, kita harus taruh floating di sini. Kemudian tutupnya di sini ya. Oke, kita auto format. Oke, ini udah betul. Ini udah ini. Oke, kita save dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, oke. Kayaknya untuk pilih level user ini kita bisa kecilkan saja. Mungkin sekitar di sini ya. Nah, cara mengecilkan bagaimana caranya? Nah, di call ini kita bisa ganti aja. Kita ganti dia menjadi, itu kita bisa buat 4. Nah, jadi kolomnya 4, sisanya 8. Nah, jadi 8 tambah 4, 12 karena dalam satu layar itu ada 12 kolom. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, oke, ini. Oke, untuk berikutnya kita tambahkan alamat di sini ya. Ini jadikan ini text area aja. Jadi untuk alamat kita bisa gunakan text area. Bagaimana caranya? Ini kita bisa hapus saja yang untuk input. Kemudian untuk label kita biarkan saja. Ini kita ganti jadi text area seperti ini. Kelas kita isi dengan form control ya. Form control. Alamat ini kita ubah aja jangan floating password tapi floating input. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi saya maunya agak lebih besar ke bawah. Kita bisa ganti aja ini menjadi style, menggunakan style inline. Kita buat aja height di sini ya, height 100 px ya. Kita coba hasilnya. Nah, oke ya, sudah. Nama sudah, username sudah, level sudah, HP juga sudah. Kemudian coba kita lihat kalau di ukuran smartphone dia seperti apa. Nah, ini kalau kita kecilkan, kita tekan tambah user, nah muncul seperti ini. Nah, tapi kita maunya ini satu baris ya, nama bisa jadi satu baris, username juga satu baris, level user juga satu baris, kemudian nomor HP juga satu baris. Jadi ketika ukuran smartphone kita buat dia satu baris saja. Nah, bagaimana caranya? Kita balik ke codingnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk row yang pertama itu nama dan username kan dibagi dua nih. Kolom pertama itu 6, kolom kedua juga 6. Nah, kita maunya dibagi dua itu hanya ketika saat ukuran layarnya besar, yaitu ukuran LG large. Nah, tinggal kita tambah aja di sini LG 6, di bawahnya juga LG 6 seperti ini ya. Jadi kalau kita running, kita lihat hasilnya jadinya dia, nah ini 12, ini 12. Kalau dia membesar akan dibagi dua, kiri 6, sebelah kanan 6. Nah, begitu juga untuk yang level user ya, kita buat sama seperti di atas. Nah, ini yang level user, ini kita kasih LG juga, LG 4, kemudian ini LG 8. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia, oke ya, muncul satu baris ya, tapi ini dia agak mepet. Kita coba lihat apa yang salah di bagian level ya di sini. Ini kita perlu tambahkan MB3 seperti ini. Kita coba refresh, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sudah. Oke, sip. Nah, ini nggak ada keterangan ya. Kita tambahkan keterangannya, label ya. Coba kita lihat. Nah, ini nggak ada label nih. Kita ambil aja label dari sini. Kemudian kita masukkan ke bawah select. Kita isi ini level user. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sudah ada. Oke ya, sudah keren nih. Coba kita kecilkan. Oke, sudah ya.
Kemudian coba kita lihat, kayaknya kita perlu juga inputan password, tapi kita buat form tersebut tidak bisa diinputkan, hanya bisa dilihat karena kita akan buat password di generate otomatis. Jadi di bawah level user ini dan nomor HP kita buat inputan untuk password. Kita coba masukkan, kita copy ini, kita taruh dia di bawah row-nya select dan nomor HP di sini. Nah, kemudian cukup satu aja kolomnya ya, ini kolom 12 ya, ini 12. Ini kita buat password, kemudian ini floating password aja, kemudian ini kita ganti teks jadi password. Nah, ini password. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti ini, tapi kita ubah dia menjadi ini disable ya, disable. Nah, kita lihat. Oke, udah jadi. Kita akan isi dengan value nya ini ya, value 1 2 3 4 5. Nah, jadi kita buat passwordnya standar saja 1 2 3 4 5. Nah, jadi akan otomatis tanpa harus dibuat oleh si user. Ups, ini sepertinya ada gangguan internet, nah makanya icon ini nggak muncul, nggak apa-apa. Nah, oke, sudah. Ini nama sudah, username sudah, level sudah, nomor HP, password, alamat. Oke, sip. Berikutnya untuk form ini akan coba kita hubungkan dengan database ya. Jadi kita perlu juga membuat proses inputnya. Jadi kita tambah saja file baru di proses di sini. Oke, kemudian kita isi terlebih dahulu di sini di modal ini kita isi actionnya ya. Nah, di sini kita isi actionnya ke proses input user.php seperti ini. Kita coba jalankan apakah dia mau ya mengarah ke sana. Save change. Ini belum ya, belum ada reaksi. Kita lihat salahnya di mana. Tombol-tombol ini coba kita pindahkan ke bagian sini ya. Harusnya di dalam form ya. Harusnya di dalam form. Nah, berarti coba kita pindahkan, apakah bisa ini di sini? Coba kita jalankan, kita refresh, tambah user, save. Nah, belum ya, belum ada reaksi ini. Kita lihat ini tipe submit ya, kita ubah submit. Nah, coba kita jalankan lagi, tambah user. Oke, ini udah menuju ke sini. Baik, berikutnya kita akan tambahkan method. Nah, ini kita tambah method post ya, agar tidak muncul di URL. Kemudian di prosesnya kita buat untuk menangkap nilai dari method nantinya. Ups, di sini kita juga perlu tambahkan di input ya. Kita tambahkan name-nya. Ini name kita isi dengan nama seperti ini. Kemudian untuk inputan yang kedua ini kita isi dengan username ya, seperti ini. Kemudian berikutnya yang select, yang ini ya, yang select juga kita isi name sama dengan level seperti ini. Kemudian ini nomor HP ya, name, nomor HP gini aja, nomor HP. Kemudian yang password kita isi juga name, password. Kemudian untuk alamat ini juga kita isi di sini name, alamat. Kemudian di bagian proses input kita buat ini sama ya seperti kita buat proses login. Nah, ini kita bisa copy aja nih yang bagian ini sekaligus dengan connect ya. Kita copy, masukkan kemari. Oke ya, ini tinggal kita copy aja. Yang pertama kita buat name, ini juga name ya. Bisa copy aja biar cepat. Di sini name, kemudian username sudah. Kita lihat dulu formnya, nama, username, level, nomor HP ya. Nama, username, level ya. Di sini level, kita copy aja ini. Ini level, ini juga level, dan ini level. Kemudian nomor HP ya, nomor HP, nomor HP, nomor HP. Kemudian alamat ya, alamat. Oke, kita copy alamat, ini juga alamat. Sip. Nah, sudah ya.
Oke, berikutnya kita akan buat kondisi if. Jadi kita cek juga sama seperti di sini ya. Kita cek if tidak empty ya, tidak kosong, post submit validate, baru boleh jalankan script di bawah ini. Nah, ini gitu juga. Tapi sebelumnya di halaman user kita isi juga name untuk submit validate. Nah, namun jangan submit validate, kita buat agak berbeda. Ini submit user validate gitu ya. Submit user validate, atau kita ganti aja input user validate. Nah, ini akan kita cek di sini ya. Kita kasih value juga nih. Value-nya bisa kita kasih 1 2 3 4 5 ya. Kemudian di sini kita cek dia dengan cara ini. Tidak empty ya. Tidak empty. Post input user validate. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat query di sini sama dengan kita samakan, tapi ini kebalikan ya. Nanti bukan select tapi kita insert. Jadi MySQL query sama juga kita masukkan insert ya. Insert into tb user. Kemudian yang kita isi adalah name ya. Yang pertama name, kemudian username ya, ini nomor HP ya, password. Nah, selanjutnya value, ini kita turunkan aja ke bawah. Value yang pertama adalah name, kemudian username, kemudian level ya, kita sesuaikan dengan urutan kolom yang udah kita buat ini. Baik, kemudian level, kemudian nomor HP, alamat, password ya, seperti ini. Oke, sip, titik koma. Ini kita cek dulu ya. If query seperti ini ya. If not query berarti kalau query ini ada masalah. Nah, ini kita oke, boleh nih kita masukkan aja nih. Ini jangan lupa kita tutup ya. Nah, ini baru kita kasih else, message juga, alert success. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih echo message. Nah, seperti ini ya, titik koma. Jadi kalau dia gagal masuk message ini, kalau dia berhasil masuk message ini. Nah, oke, kita coba lihat apakah bisa kita inputkan. Kalau gagal, save. Nah, ini muncul error ya. Kita lihat errornya apa di line 10 ya. Ini line 10 error. Nah, ini sepertinya kurungnya kurang. Kemudian ini kita juga perlu tambahkan titik koma. Di sini juga titik koma. Oke, kita lihat dulu sebelum kita jalankan. Nah, ini sebenarnya bukan name ya. Ini nama. Kemudian ini kita perlu buat tanda petik di setiap isian kolom ini. Kita berikan semuanya tanda petik. Ini juga tanda petik ya. Oke, kolomnya nama, username, level, nomor HP, alamat. Nah, kita ini belum membuat ya kolom untuk alamat. Jadi kita harus buatkan terlebih dahulu kolom untuk alamatnya. Kita coba lihat di database di sini ya, di table user. Kita belum punya alamatnya ya, teman-teman. Nah, ini kita tambahkan dulu alamat. Kemudian ini varchar ya, cari varchar. Ini kita kasih 300 mungkin ya, kita save. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini coba kita jalankan ya, refresh. Nah, oke, kita lihat ada yang salah apa ini. Pilih level user, kolom level, add row 1. Oke, ini ada yang salah katanya. Kita coba lihat. Nah, di bagian level user ini, kita lihat di user sini. Nah, ini ya. Kalau dia nggak dipilih, ini nggak ada nilai nih. Kita kasih aja nih value sama dengan 0 ya. Nah, gini aja. Kita balik dulu nih, kita refresh, tambah user, save. Ada yang keliru ya. Ini kita ganti aja alert ini kita ganti ya. Kita ganti jadi script saja, ini menggunakan JavaScript seperti ini. Kemudian alert ya, alert buat tanda petik 2 aja begini. Kemudian ini kita tutup scriptnya seperti ini. Ups, begini ya. Kita tutup, ini kita isi data gagal dimasukkan. Nah, kalau dia benar, ini kita copy aja, masukkan kemari, data
data berhasil ya, berhasil dimasukkan. Ups, ini kita close. Nah, seperti ini kita coba jalankan, tambah user, save change. Nah, ini muncul data berhasil dimasukkan. Nah, ini kita tambah dulu, kita tambah script yang kedua untuk window location ya. Nah, di sini kita kasih aja window location. Oke, ini kita kasih dia balik ke halaman user ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia berhasil balik ke halaman user. Nah, ini kita hapus. Nah, begini ya. Coba kita tes ya, kalau berhasil kita save, berhasil. Nah, harusnya dia balik ke user. Kita lihat apa yang salah. Oke, ini bukan tanda kurung tapi harusnya sama dengan. Nah, ini dia keluar dulu dari folder proses kemudian baru masuk ke user. Kita coba sekali lagi, tambah user, save, berhasil. Oke, nah ini masuk ke halaman user kembali. Nah, ini sekarang kita perbaiki yang bagian ini ya. Dia menginputkan data kosong, harusnya jangan menginputkan data kosong. Kita bisa validasi di sini ya. Jika name, username, level nomor HP kosong, maka nggak boleh lanjut. Atau kita juga bisa validasi langsung di formnya di sini dengan menggunakan bootstrap untuk memunculkan invalidnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ambil sebelumnya kita sudah buat di halaman login ya, di sini yang bagian invalid kita cari aja. Nah, ini udah ada nih, div class invalid feedback. Kita copy, masukkan ke user. Kita bisa masukkan di bawah label di sini. Kita coba satu dulu. Kemudian kita tambahkan kelas untuk form ya. Ini kelas need validation. Kemudian no validate. Tambahkan juga atribut no validate. Kita copy, masukkan ke dalam form sini. Kemudian kita juga harus masukkan JavaScript-nya yang bagian ini kita copy aja, masukkan ke user, taruh dia paling bawah, boleh di sini. Oke. Kemudian di bagian inputnya, bagian input name-nya di sini ya, input ini punyanya name, kita kasih required. Ini boleh di ujung aja, required. Jadi harus diisi nilainya. Coba kita refresh, tambah user, save. Nah, muncul ini ya, password kita ganti, tulisannya jangan password, masukkan nama ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Untuk yang username-nya juga kita tambahkan, ini masukkan username, jadi nggak boleh kosong ya. Ini kita tambahkan required. Oke, kemudian juga untuk level kita juga perlu tambahkan di sini. Nah, ini masukkan level atau pilih level ya, pilih level user. Nah, ini juga kita isi required. Oke, berikutnya untuk nomor HP ini kita tambahkan juga, atau nomor HP boleh opsional ya, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Kemudian untuk password udah langsung ada ya value-nya, jadi nggak perlu lagi. Kemudian untuk alamat boleh opsional. Oke, kita lihat, kita refresh di sini, tambah user. Nah, kalau kita save dia nggak mau, harus diisi, misalnya namanya Haris gitu ya. Nah, Haris Munandar. Kemudian username-nya haris@gmail.com. Kemudian kita pilih ini owner, nomor HP asal-asal aja, password udah ada, ini alamat asal-asal, save. Nah, data berhasil dimasukkan. Kita lihat langsung nggak datanya. Ini ya, udah ada nih ya, Haris. Cuman ini namanya nggak muncul ya. Kita lihat di bagian database apakah namanya sudah ada. Bagian data di sini kita coba refresh. Nah, namanya nggak muncul ya. Kenapa? Kita coba lihat di bagian scriptnya. Tapi kayaknya ini yang salah. Ini name kita buat. Coba lihat dulu di user. Ini kita buat nama. Oke, ini yang salah ya. Ini nama, kemudian ini juga nama. Nah, tadi ada bagian yang lain juga yang nggak masuk, password. Nah, ini password nggak masuk nih, nomor HP juga nggak masuk, alamat juga nggak masuk. Kita cek atau coba kita jalankan dulu ya, kita refresh, kita jalankan hasilnya apakah namanya udah masuk. Asal aja, ini asal-asal aja ya.
save. Oke, ini harus email ya, harus bentuknya email. Ini aja, save. Data berhasil. Kita coba lihat di sini di database-nya. Oke, nama udah masuk, password belum ya. Password kenapa belum masuk? Kemudian nomor HP juga belum masuk, level oke masuk ya. Alamatnya juga belum ya. Kita periksa kenapa. Coba kita isi asal-asal, misalkan nomor HP begini aja. Ini alamat juga, kita mau lihat apakah dia mau masuk atau enggak ya. Kita coba jalankan lagi, tambah user, ini ABC aja, ini pelayan nomor HP. Oke, kita save, data berhasil. Kita lihat di database-nya. Nah, ini masuk ya, berarti nggak ada masalah di query SQL-nya. Kemungkinan ada masalah di bagian ini nih ya. Nah, saat pengiriman data antara form ke prosesnya, kita cek. Yang pertama yang tidak masuk adalah nomor HP. Nah, nomor HP kita cek. Nah, ini kita salah meletakkan nih. Harusnya ini bukan di dalam div, tapi dia di input di sini. Nah, kita paste kemari. Jangan-jangan yang berikutnya juga sama ya, alamat dan password. Kita lihat ini name password. Nah, ini harusnya udah betul ya. Password oke udah ada. Kemudian untuk alamat, nah alamat harusnya di dalam text area ini ya. Oh, ada dua name-nya ini kita hapus satu. Nah, makanya dia nggak mau masuk ya, name-nya ada dua. Baik, coba kita lihat, kita refresh dulu, kita tambah user, kita isi asal-asal ya. Ini kita isi email. Oke, save. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kayaknya udah benar ya. Kita coba aktifkan kembali. Ini kita balikkan dia. Nah, username, password, nomor HP. Oke, kita coba ulang. Kita tambah user, kita isi dengan asal-asal aja, ABC, kemudian pilih di sini, kemudian isi nomor HP, ini alamat, save. Oke, data berhasil. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Ini sudah masuk, namun passwordnya nggak masuk. Kenapa? Karena kita disable ya. Ini karena kita disable. Oke, kemudian coba kita lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat hasilnya. Nah, coba kita hapus disable-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat, kita refresh, kita tambah. Kita isi ini, kita isi nomor HP, kita isi username, kemudian kita pilih level user, kemudian nomor HP, password nih, save. Baik, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, udah muncul ya password. Jadi karena kita disable, dia nggak mau. Nah, caranya gini aja, ini tetap disable tapi value-nya kita masukkan dari sini ya. Passwordnya langsung dari sini, nggak perlu kita ambil dari post password. Jadi langsung aja kita isi. Passwordnya seperti ini, MD5, kemudian password. Nah, ini kita isi password, kemudian kita buat titik koma. Oke, baik, kita coba hasilnya bagaimana. Kita tambah user, ini kita isi aja misalkan markas virtual, kemudian virtual @gmail.com, kemudian kita pilih user admin, nomor HP asal-asal aja, alamat asal-asal aja, save. Oke ya, data berhasil dimasukkan. Sekarang coba kita lihat di database-nya, kita refresh dulu. Nah, ini udah masuk semua. Nah, ya, markas, username ini, password, level, nomor HP, alamat. Oke, sip. Berarti satu langkah sudah selesai. Ini yang kosong kita coba hapus saja. Semuanya ini kita hapus yang tadi kita masukkan ya. Yang ini sampai ini aja, dari sini sampai sini. Nah, ini kita hapus. Oke, coba kita inputkan lagi satu ya, kita tes ya, tambah user misalkan markas virtual, ini kita isi username-nya markas virtual @gmail.com, kemudian level user kita ambil ini owner, nomor HP asal-asal aja, alamat asal-asal, boleh ini aja kita pilih, save. Ops, ada yang error ya.
Nah, ini katanya data too long for kolom nomor HP ya. Jadi nomor HP-nya terlalu panjang. Kita bisa coba dengan nomor HP yang kurang dari 15 karakter ya. Karena tadi di database kita batasi dia hanya 15 ya, 15 karakter ini nomor HP. Nah, kita bisa buat yang di bawah 15 karakter atau nanti kita bisa buatkan validasi di sini. Ketika nomor HP-nya melebihi 15 karakter maka akan dibatasi di sini. Nah, kita coba aja dulu ya dengan yang tidak 15 karakter, misalkan markas virtual, kemudian kita isi dengan email gini aja, markasvirtual@gmail.com, kemudian kita pilih level, kita pilih nomor HP gini aja, alamatnya ini, kemudian kita save. Nah, oke, berhasil muncullah datanya ini yang kelima, markas virtual, username-nya markas virtual Gmail, kemudian levelnya 1, nomor HP-nya sekian. Oke, baik, sekian saja untuk video kali ini. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan membuat tombol aksi ini ya. Nanti untuk view kita akan munculkan, jadi ketika kita klik view akan muncul data user yang kita pilih. Kemudian kita juga fungsikan untuk edit, berikutnya untuk delete. Nah, bagaimana caranya akan kita buat pada video berikutnya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah. Tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.